Yang pertama, saya bacakan dulu. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Kurang tidur juga akan membuat kita mudah lupa. Lingkaran hitam di bawah mata, biasa disebut mata panda, bisa timbul pada orang yang kurang tidur. Jam tidur manusia berbeda-beda. Anak kecil tidurnya lebih lama daripada orang dewasa. Salah satu cara agar tidur pulas adalah dengan mematikan lampu sebelum tidur. Siapa yang tidurnya lampunya padam? Enggak. Oh, Nah, ada yang tidurnya. Oh ya, lampunya dimatikan. Semuanya ya? Lampunya padam. Ya, padam sama dimatikan sama. Lampu tidur. Oh, pakai lampu tidur. Ya. Juga lampu hidup. Ya. Itu bisa menjadikan tidur pulas ya. Apa tujuan penulis pada teks tersebut? Yang pertama, menunjukkan pada pembaca data orang tidur rata-rata per hari. Teksnya yang mana? Teksnya yang atas ini. Teksnya yang atas ini. Ya. Nah, tujuannya apa kok penulisnya membuat teks di atas ini? Yang dua, mempengaruhi pembaca agar memiliki waktu tidur yang cukup. Yang ketiga, menjelaskan kepada pembaca cara terhindar dari kurang tidur. Yang keempat, menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Ya, yang mana? 4. Yang 3, Ustaz. Mas Adam, yang ketiga, menjelaskan kepada pembaca cara terhindar dari kurang tidur. Ada lagi? 4, Ustaz. 4, menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Nomor 1, Ustaz. Nomor 3, betul atau salah? Nomor 3. Apakah penulis memberi informasi cara terhindar dari kurang tidur? Enggak, Ustaz. Enggak? Antum yakin? Enggak? Coba diperhatikan ini. Ada kalimat, salah satu cara agar tidur pulas adalah dengan mematikan lampu sebelum tidur. Nah, ini cara terhindar dari kurang tidur atau enggak ini? Iya, Ustaz. Iya, nomor 3 masuk. Nomor 4, menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Betul? Betul ya? Mana yang menunjukkan kalimatnya? Waktu tidur yang cukup itu penting. Yang mana? Kalimatnya yang mana? Coba ditunjukkan. Dibacakan. Tadi yang jawab nomor 4 siapa? Habibi, Ustaz. Nah, Mas Habibi. Yang mana Mas Habibi? Pentingnya waktu tidur yang cukup, kalimatnya yang mana? Cukup sangat penting untuk kesehatan. Nah, iya, betul. Itu satu kalimat yang menunjukkan pentingnya waktu tidur yang cukup. Nah, ada lagi enggak? 3 masuk, 4 masuk. Ada lagi? Nomor 1 masuk? Nomor 1 masuk atau tidak? Bingung? Enggak masuk. Enggak masuk. Kenapa? Nomor 1 ini kenapa? Mana kalimatnya yang menunjukkan? Enggak ada, ya. Nomor 2. Nomor 2. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya, kita lanjutkan ya. Masih kasusnya sama. Kasusnya masih sama. Pasangkanlah informasi mengenai usia di sebelah kiri
Nah, di sebelah kiri ini 1, 2 ini ya. Nah, 1, 2 prasekolah 3 sampai 5 tahun. Yang 2 usia sekolah 6 sampai 13 tahun. Dengan lama tidur di sebelah kanan yang sesuai dengan gambar. Ustadz, kok mirip kayak soal latihan AKM? Iya, emang Ustadz ngambil di situ juga. Nah, ini yang mana? Yang nomor 1, yang prasekolah itu 10 sampai 13 jam. Yang prasekolah, antum tahu dari mana? Ada Dari gambar yang di kiri, Ustadz. Gambar yang sebelah kiri ini ya. Iya. 3 sampai 5 tahun coba dilihat. Prasekolah 10 sampai 13 jam, berarti ini ya. Nah, ini. Ini ya. Gini. Kok jelek? Terus, mana lagi? Mana lagi? Usia Udah Mas. masuk. Udah masuk. Sudah terlihat? Belum. Belum ya. Belum, Ustaz. Tadi tiba-tiba keluar. Udah. Ya, oke. Bentar, tadi kok tiba-tiba keluar ya. Bentar. Nomor berapa tadi? Nah, ini. Oh, belum. Nah, ini. Ustadz, yang nomor 2. Yang nomor 2. Usia sekolah 9 sampai 11. 9 sampai 11. Ya. 8 sampai 10 masuk? Itu kan yang remaja, yang 8 sampai 10. Oh iya. Salah, Ustaz. Oke. Sudah paham ya? Nah, sekarang. Andi adalah seorang anak kelas 5 SD. Menurut artikel di atas, berapa lama waktu tidur yang diperlukan Andi setiap harinya? Mengapa? Anak kelas 5 SD umur berapa tahun? 10 sampai 11. Umur 11. Berarti rentangnya usia sekolah ya. 6 sampai 13 tahun, 9 sampai 11 jam. Ini tidur dalam 1 hari 1 malam ya. Nah, berarti masuk 9 sampai 11 jam. Tidur malamnya berapa jam? 8. Ya, tidur malamnya berapa jam? Minimal berapa jam? 5 minimal. Nah, minimal 5 jam. Ini ada keterangan di gambar itu. Tidur kurang dari 5 jam per malam dapat melipat gandakan resiko penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Jadi antum hitung ya, antum kelas 5. Siapa yang tidurnya jam 9 malam? Mulai tidur. Anak jam 7, Ustaz. Anak Anak Nah, jangan paling terlalu. sering jam 10, Ustaz. Anak jam 10, Ustaz. Kalau 5 jam berarti bangunnya jam berapa? Kalau 5 jam bangunnya jam berapa? 6, Ustaz. Jam 3. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi ya. Kalau jam 9, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 pagi itu minimal. Maksimalnya berapa jam sih tidur malam itu? 8. Oh, 11 jam kebanyakan. 9. 8 ya. 8.
Nah, 8 jam. Berarti sisa 1 jam, sisa 3 jam. Itu untuk tidur siang. Gitu. Ya, untuk tidur siang. Jadi jawabnya harus, Kalau nggak tidur siang, terus nah, kalau nggak tidur siang, berarti jatah tidur antum masih kurang. Ya, ini kan 9 sampai 11 jam ini sehari semalam. Tidur malamnya 7 jam atau 8 jam. Itu sudah sehat. Kalau nggak tidur siang, hanya pas siang itu, ya kalau kebiasaan nggak tidur, ya nggak tidur ya Mas. Ya itu karena nggak maksimal. kebiasaan tidur siang, Ustadz. Nah ini maksimal ini Mas ya. Ini maksimal. Ini maksimal. Bukan terus harus tidur siang 2 jam, 3 jam. Enggak. Ya maksimal. Tapi kalau antum qailullah, ya antum qailullah tidur siang, siapa yang sudah pernah tidur siang? Kalau bangun gimana? Mana? Bangun badan Ana bagaimana? pernah, tapi rasanya nggak enak. Oh, antum. Bangun-bangun kayak males, Ustadz, males gerak. Nah, antum. Males gerak. Tuh, Segar, segar. qailullah ya segar. Kalau antum males gerak berarti kebanyakan tidur siangnya. Ya, kebanyakan mungkin kelebihan. Ya. Ustadz, kenapa kalau kelebihan itu jadi kayak males? Bukannya malah penuh gitu dah. Iya, mestinya kan istirahatnya itu sudah ada takaran waktu ya. Terus istirahatnya kelebihan, akhirnya ya otot-otot jadi lemas. Ya, tuh. Jadinya bangun itu jadi lemas. Kan jantung tetap memompa terus, ya. Memompa terus, memompa darah, mengalirkan zat makanan terus-menerus, nggak berhenti. Nah, kalau itu terus-menerus dialirkan tapi nggak digunakan beraktivitas, digunakan tidur kelamaan, jadinya gimana? Jantungnya jadi lambat. Makanannya kalau antum dikasih makanan ya, nggak antum makan. Pagi Sakit dikasih perut. makanan, nggak dimakan. Siang Sakit kasih makanan, Lapar, nggak Ustadz. dimakan. Lapar, Ustadz. Makanannya Kok numpuk. Jadi gemuk. Nah, kayak gitu. Jantung memompa terus tapi nggak digunakan beraktivitas, numpuk. Nah, akhirnya ada kemungkinan nanti stroke, kemungkinan ada serangan jantung. Nah, Mirip sama Ustadz. Gimana? Gimana Mas Gozi? Oh, nggak jadi. Oke, selanjutnya coba diperhatikan. Ya, ini ada teks. Teks apa ini? Teks fiksi, ya, teks cerita. Tak bacakan aja ya, karena ini ada dialognya. Permisi, boleh kami masuk ke dalam ya Pak? Boleh kami lihat kamar mandinya Bu? Nah, pagi itu sekelompok ibu berseragam biru menyapa warga di setiap rumah di Jalan Mustika. Nah, Ibu, ada pasukan biru, seru Nuha. Ini anak-anaknya ya. Oh iya, hari ini hari Minggu pekan kedua ya, saut ibu. Nuha beranjak ke pintu depan dan membukakan pintu untuk tamu mereka. Hari Sabtu lalu, Nuha membantu ayahnya membersihkan halaman rumah. Pagi itu, bak kamar mandi pun sudah dikuras ibunya. Rumah Nuha siap menerima pasukan biru. Nuha, sapa Mbak Nurul, salah satu petugas berseragam biru itu. Halamannya rapi. Wah, ada pohon serai untuk menghalau nyamuk juga. Mbak Nurul memuji. Ibu mempersilahkan Mbak Nurul masuk. Mereka pun langsung menuju kamar mandi. Keluar dari sana, Mbak Nurul mengacungkan ibu jarinya. Oke, begitu ya. Nuha tersenyum. Tak ada kartu kuning hari ini.
Ya, tak ada kartu kuning hari ini. Berarti kartunya putih ya. Jangan lupa ikut gerbek jentik minggu depan ya, Bu. Pesan Mbak Nurul sebelum meninggalkan rumah. Ibu menganggukkan kepala. Apa gerbek jentik itu, Bu? Tanya Nuha. Oh, itu kerja bakti membersihkan selokan, taman, dan lapangan agar tidak ada sarang nyamuk, jawab ibu. Kita kan mau mencegah demam berdarah atau penyakit dari nyamuk lainnya, lanjutnya. Rasanya Nuha tak sabar menunggu minggu depan. Nah, sudah paham ceritanya? Sudah. Paham, Ustadz. Tentang apa temanya? Menghindari dari serangan nyamuk. Basmi nyamuk, Ustadz. Nah, Mas Habibi, menghindari serangan nyamuk. Mas Adam, apa Mas Adam? Membasmi nyamuk. Membasmi nyamuk. Membasmi sarang nyamuk, ya. Itu Mas Adam. Nah, kira-kira yang lebih pas dengan ceritanya ini yang mana? Nah, coba Mas siapa ya? Gerbek jentik. Mas Abi Pasha. Tadi Mas Habibi menghindari serangan nyamuk. Terus Mas siapa? Adam membasmi sarang nyamuk. Nah, termasuk jentiknya, ada jentiknya ya. Nah, ini yang mana yang pas temanya? Menghindari serangan nyamuk atau membasmi sarang nyamuk? Ustaz, Membasmi sarang nyamuk. izin minum. Oh iya, Mas Faruk. Oke, Mas Abi Pasha, membasmi sarang nyamuk. Akhwat, sepakat dengan Mas Abi Pasha? Oh, akhwatnya kok nggak ada suara. Coba antum lihat ini. Coba antum lihat ini ya. Jangan lupa ikut gerbek jentik minggu depan ya, Bu. Nah, coba apa gerbek jentik itu? Nah, Nuha tanya kepada ibunya. Kerja bakti membersihkan selokan, taman, dan lapangan agar tidak ada sarang nyamuk. Kita kan mau mencegah penyakit demam berdarah atau penyakit dari nyamuk. Nah, berarti temanya adalah gerakan gerbek jentik. Tujuannya apa? Membasmi sarang nyamuk. Ya, membasmi sarang nyamuk. Mas Habibi sebenarnya betul menghindari penyakitnya, tapi nanti jadi bertanya lagi, gimana cara menghindarinya? Iya kan? Nah, jadi ada pertanyaan lagi. Nah, kalau langsung membasmi sarang nyamuk lewat gerakan gerbek jentik. Nah, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya. Coba di soal itu. Di mana Nuha dan keluarganya tinggal? Di Jalan Mustika. Di Jalan Mustika. Di Jalan Mustika. Mustika. Dan Mustika. Nah, oh, jadi dia tinggal di jalan ya? Di rumah, Ustadz. Oh, di rumah. Yang benar di jalan apa di rumah? Di rumah. Nah, Jalan Mustika. Di rumah Jalan Mustika. Itu perkampungan atau perumahan? Perkampungan. Perkampungan. Perumahan. Antum tahu perkampungan dari mana? Antum tahu perkampungan dari mana? Dari jalannya, Ustaz. Jalan Mustika. Sama orang-orangnya, Ustaz. Iya, Ustaz, sama orang-orang, sama jalannya bukan pavingan. Biasanya kan pavingan. Oh, ini jalannya bukan pavingan. Mana ada jalan nggak pavingan?
Memang perumahan nggak ada yang aspalan. Kok tahu itu kampung? Nah, Ustad, perkampungan. Soalnya orang-orang masih gotong royong. si gotong royong. Di perumahan nggak ada gotong royong, Mas Adam? Ada Ustad, tapi Ada. jarang. Kerja bakti ada ini ya. Coba dilihat. Membersihkan selokan, taman, lapangan. Jadi ada selokan, ada taman, ada lapangan. Itu di mana berarti? Jalan Mustikanya ini di perkampungan atau perumahan? Di perkampungan. Ada tamannya. Bukan Ustad, kalau ada lapangannya. Ada tamannya di perkampungan. Ada tamannya Ustad. Jadi iya, ini Ustad, perumahan. kayaknya. Ya, perumahan ini ada selokan, taman, lapangan ya. Nah, perkampungan ada tamannya? Ada di kampung mana ada taman. Oh iya, di kampung antum ada taman. Ada lapangannya? Ada Ustad. Ada. Kampung sekolah Ustad. Ada, oke. Biasanya Tapi- anak buat ingat-ingat. Tapi yang sering ada tamannya itu kampung atau perumahan? Rumahan. Perumahan. Perumahan. Iya, jadi kita ambil yang sering ya. Yang sering ada itu. Kalau di kampungnya Ustadz ini, kampungnya Pak Mizan nggak ada taman. Adanya lapangan tok. Ya, lapangan sawah, ya. Nah, oke. Udah ya, selanjutnya kita beralih. Ceritanya masih sama tentang jentik. Apa yang terjadi jika ada jentik dalam bak kamar mandi rumah Nuha? Yang mana? 1 dan 2. 1 dan 2. Kok 2? 1 dan 2. Oh. Nomor 1 betul? Rumah Nuha akan mendapat kartu kuning? Betul. Betul. 1 Nomor- dan 2. Benar. Nomor 2 banyak nyamuk yang akan bersarang. Betul ya. Iya. Nomor 3 betul, nomor 3. Salah. Salah. 1 dan 2. Gampang ya ini ya. Literasi dengan numerasi gampang mana? Literasi. Gampang literasi ya. Numerasi itu lebih kayak Lebih mikir susah. lebih banyak. Kayak Ngerjain soal setiap ada numerasi. ada matematikanya ya. Ya oke. Sekarang ceritanya masih sama. Mbak dan Mas. Habis ya. ini selesai Kak dosen. Bima. Ceritanya masih sama, tapi pertanyaannya beda-beda. Bagaimana perasaan Nuha saat Mbak Nurul mengacungkan jarinya setelah memeriksa kamar mandi di rumah Nuha? Yang mana? Senang Ustaz. Senang karena kamar mandi rumah Nuha bebas jentik. Ya, senang. Tersenyum. Tersenyum. Perasaan itu kok tersenyum perasaannya? Perasaan kok tersenyum? Perasaan itu senang, sedih, gembira. Yang Buktinya nomor 2 Ustad. nomor 2. Ya, senangnya itu ditunjukkan dengan Tersenyum. tersenyum. Ya. Tapi kok masih ada grebek jentik? Kenapa? Sabtu depan katanya masih ada grebek jentik. Karena masih ada sarang nyamuk di selokan tetangga. Karena masih ada banyak genangan Ustad. Oh, gitu. Di Apakah taman. apakah membersihkan kamar mandi selokan itu hanya 1 kali? Berkali-kali Ustaz. Berkali-kali. Harus rutin ya. Harus rutin. Makanya grebek jentik itu seminggu sekali selalu ada tiap hari Sabtu. Di rumah antum ada nggak grebek jentik di kampung antum?
Enggak ada. Ada. Ada Ustaz, ini Baru perumahan baru. Kalau kan Oh. Ustaz di rumah, Ustaz di dekat rumah nah. Oh, Gerbek Selokan, ya. Di tempat Ana nggak ada karena masih perumahan baru, orangnya masih sedikit. Oh, di mana itu, Mas? Nah, nggak ada. Ana mana? pindah tempat Ustaz. di Bali Ajosari kayaknya, Oh, perumahan oke. Kalindra. Oh, antum di Balik Arjosari. Ya Ustadz pindah tempat. Oh, pindah dulu di Sunan Kalijogo ya? Sunan Ampel, Oh, Malang. Sunan Ampel. Sekarang tambah jauh ke Arjosari. Iya Ustadz, nenek Ana sama kakek Ana dateng. Oh, gitu. Ya, ya. Kalau di Sunan Ampel nanti penuh nggak cukup. Oh, ya, ya. Oke, Mas. Jadi rumahnya bisa ke Sunan Ampel, bisa ke Arjosari berarti. Oke, selanjutnya. Ceritanya masih sama. Menurutmu, apakah ilustrasi yang disajikan di dalam tulisan sudah sesuai dengan isi cerita yang disampaikan? Jelaskan alasannya. Nah, sekarang tak tanya satu-satu. Dari yang belum jawab tadi. Mas Radit, ilustrasi gambarnya ini, kelihatan ya gambarnya ya? Dari kiri ke kanan terus ke bawah. 1, 2, 3. Ya. Nah, Mas Radit, sudah sesuai atau belum Mas Radit dengan isi ceritanya? Mas Radit? Kalau sudah, alasannya apa? Kalau belum, alasannya apa? Belum Ustaz. Belum. Oke, Mas Radit. Alasannya apa, Mas Radit? Di titik pertama itu. Oh, yang gambar nomor 1. Kenapa gambar nomor 1, Mas Radit? Gambar nomor 1, kenapa? Soalnya bapak-bapaknya di belakang. Bapak-bapaknya masih membersihkan, ya? Gitu, tak? Ya, Pak. Oh, Tapi masih tanyanya nggak orang yang di rumah. Oh, oke. Itu jawabannya Mas Radit, ya. Sekarang Mas Fahmi. Oke. Mas Fahmi, ilustrasi gambarnya sudah sesuai dengan isi cerita atau belum, Mas Fahmi? Udah Ustaz. Sudah. Alasannya kenapa, Mas Fahmi? Ya kenapa ya? Soalnya permisi Bu. Kayak permisi boleh kau masuk ke dalam ya Pak? Itu pengecekan lah. Iya, Kayak pengecekan. terus Ibu Mbak Nurul masuk, mereka pun langsung menuju kamar mandi. Tuh ada juga gambarnya Ustaz. Ngecek apakah di kamar mandinya ada jentik atau enggak. Oh, gitu. Oke. Ustadz, yang Ya. nomor 2 yang Ibu mempersilahkan Mbak Nur masuk itu menurut Anda kurang sesuai. Karena kan ibunya terlihat sedang nyapu. Yang itu kan katanya itu di dalam rumah. Oh, gitu. Yang gambar 1 itu kan terlihat. Ibu sedang nyapu. Oke. Sekarang gini dulu, sebelum ke akhwat ya. Nah, kita harus membuat garis besar ceritanya. Ya. Cerita nomor 1. Apa jalan ceritanya yang pertama? Jalan cerita yang pertama apa? Ada
Ada sekelompok ibu berseragam biru menyapa warga di setiap rumah di Jalan Mustika. Ya, menyapa warga, kelompok ibu berseragam biru, terus bertamu ke rumahnya siapa? Ke Keluarga rumahnya Nuha. Keluarga Nuha. Nah, bertamu ke keluarga Nuha, ya. Dalam rangka apa? Yang kedua, Pengecekan kamar pengecekan. mandi. Pengecekan. Jadi bertamu terus mengecek. Setelah mengecek, keluar memberi apa? Memberi Ujian. Memberi pujian. pujian. Ibu jari, mengacungkan ibu jari. Iya, gini ya, memberi jempol. Kenapa? Karena kamar mandinya Bersih dari nyamuk dan bersih jentik-jentik. dari nyamuk dan jentik-jentik. Nyamuk. Nah, sekarang pertanyaannya Ustadz ya, pertanyaan Pak Misan ini. Ibu-ibu berseragam biru ke rumah warga itu kan untuk mengecek. Ya kan? Untuk mengecek, termasuk ke keluarga Nuha. Kalau untuk mengecek, apakah para penduduk itu masih bersih-bersih? Enggak, Ustadz. Enggak. Ya. Nuha sama bapaknya, ya sama bapaknya ya di situ. Oh sama ibunya. Oh sama ayahnya yang pertama. Sabtu lalu, Nuha sama ayahnya sudah membersihkan halaman rumah. Ya kan? Berarti Sabtu yang lalu. Pagi itu, kamar mandi sudah dikuras ibunya. Nah, berarti yang mana gambar yang tidak sesuai dengan jalan ceritanya? Yang pertama. Nah, gambar yang pertama. Kok masih ada di belakang itu orang bersih-bersih? Wong pengecekan kok sih bersih-bersih? Nah, ini ya. Nah, oke. Paham? Ya, jadi kalau gambar kedua itu sudah ngecek. Benar. Kalau ngecek, kira-kira ibu sama Nuha ikut masuk enggak? Atau tetap di luar? Ikut masuk. Ikut masuk. Kayak Mas Jundi atau Mas Abian. Kalau ada tamu, tamunya mau ngecek. Mau ngecek kamar mandinya, apakah sudah bersih atau tidak. Mas Abian kira-kira mengantarkan atau enggak, Mas Abian? Iya, Ustadz. Iya, masa gini. Menunjukkan jalan, Ustaz. Iya, silakan masuk saja. Langsung masuk sendiri aja, enggak apa-apa. Nanti kan nggak tahu letak ruang kamar mandinya, Ustadz. Iya. Kita harus menunjukkan jalannya, Ustaz. Harus menunjukkan jalannya. Apalagi Ustadz, kalau rumahnya besar kesasar. iya. Berarti yang enggak sesuai gambar nomor 1 ya, gambar nomor 1. Ya, gambar nomor 2 itu nomor 3 itu sesuai enggak? Gambar nomor 3. Sesuai Ustaz kayaknya. Sesuai, itu gerakan grebek jentiknya, iya kan? Gerakan grebek jentiknya. Nah, oke. Sudah paham ya? Loh, suara akhwat belum terdengar ini tadi. Lah kok sudah selesai? Ya, ternyata akhwat gak kebagian. Oke. Waktu juga tinggal 5 menit, sudah jam 14.00. Nah, itu ya. Gitu cara meneliti suatu bacaan ya. Antum harus tahu jalan ceritanya dulu. Jalan ceritanya apa? Cerita pertama apa? Cerita kedua apa? Cerita ketiga apa? Nah, baru gambarnya dilihat. Temanya dilihat. Nah, para pelakunya, pemainnya siapa? Nah, itu. Oke. Nah, kita cukupkan dulu karena sudah menjelang jam 2, kurang beberapa menit lagi. Yang sudah punya buku AKM, ya, gak usah menunggu, tidak perlu menunggu hari Senin untuk membahasnya. Ya. Kenapa? Karena nggak cukup waktunya.
Hari Senin itu kalau bahas bersama, dapatnya cuma 5 soal, 7 soal, gitu. Anak yang literasi udah. Oh Tinggal iya, yang numerasi. oke Mas Jundi, bisa nanti nyusul aja difotokan, ya nanti dikirim ke Pak Mizan ya. Ya, satu-satu boleh, nggak usah langsung semua. Sekarang 1 halaman dulu, besok 1 halaman lagi gitu boleh. Ya, biar cepet. Nah, biar cepet. Antum Ya, latihan Ustaz. sendiri. Oke, paham ya? Yang akhwat, mana yang akhwat suaranya? Mbak Zakia, paham Mbak Zakia? Ustadz, anak belum dapat bukunya. Ya, ditanyakan ke Ustadz Ferry ya. Beli Ustaz, harusan Ustaz. Iya, harus beli emang. Ya, ditanyakan ke Ustadz Ferry ya. Mbak Zakia, paham Mbak Zakia? Oke. Mbak Hasna, paham Mbak Hasna? Kupon ini mah itu siapa itu? Nah, Mbak Amira ini masih istiqomah, dimatikan kameranya. Mbak Amira, sudah paham? Amira Safin Safina. Oh iya, dinyalakan. Mbak Kinan, Bacaan namanya satu-satu. ada yang ditanyakan Mbak Kinan? Oke, kupon ini mah. Mbak Kinan? Nah, Mbak Kinan ini kemana ini? Nah, ini kalau dimatikan khawatir kemana-mana itu ya. Mbak Kinan. Audionya tadi pakai Oh iya. problem. Sudah paham Mbak Kinan? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Tetap mengikuti ya Mbak Kinan ya. Ya. Tadi dinyalakan, sekarang dimatikan ya. Mbak Yumna. Mbak Yumna. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Oh, sudah. Mana wajahnya Mbak Yumna? Oke, yang ikhwan semuanya nyala ya kameranya ya. Oke, sekarang kita cukupkan ya. Semoga antum semakin lama semakin paham model soal AKM. Ya, baik literasi maupun numerasi. Yang agak sulit mungkin numerasi kalau antum ya. Tapi literasi juga nggak gampang. Antum harus paham jalur ceritanya. Ya, alur ceritanya. Oke, kita cukupkan. Tadi disiapkan oleh siapa ya? Oh, Mas Faruk ya. Silakan Mas Faruk disiapkan. Cek Dadan ya Ustaz? Iya, disiapkan. Cek Dadan. Khusyuan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.